Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik jamaah ilmu sharaf yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk pada materi yang diberi judul oleh pengarang kitab Al-Khumasi, lanjutan yang kemarin ya. Sebentar, ini lampunya saya ubah dulu. Mantul. Nah, malah gelap ya. Sebentar. Udah bisa. Nah, mohon maaf. Baik, kita masuk pada pembahasan. Terlalu terang. Kita masuk pada pembahasan Al-Khumasi ya, kemarin Al-Khumasi. Khumasi sendiri dari kata apa ini? Khamsah. Khamsah artinya adalah 5. 5. Nah, sebenarnya penamaan di sini kurang tepat, walaupun tepat secara ilmu nahwu, tetapi dalam ilmu sharaf lebih disebut dengan thulathi. Tetap thulathi tapi mazid. Begitu ya. Di sini pengarang melihat dari keseluruhan jumlah huruf yang membangunnya, alias 3 huruf asli ditambah 2 huruf tambahan. 3 asli, 2 tambahan. Nah, kelihatan ya di layar ya. 3 tambah 2 berapa? Kalau matematika berarti sama dengan 5. Khamsah, khumasi. Khumasi itu artinya 5, khamsah. Jelas ya kira-kira ya? Nah, tetapi penamaan ini adalah penamaan para ahli ilmu nahwu. Sebagaimana, alhamdulillah saya kebetulan tadi baca-baca kitab, pas ketemu ya, ternyata Allah berikan petunjuk. Dalam kitab Syarah Mutamimah Ajrumiyah, karya guru kami, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi, hafizahullah, beliau menuliskan di sini, catatan dari As-Suja'i. As-Suja'i salah seorang ulama nahwu. Dalam hasyiahnya, kayaknya ini dari kitab hasyiah, cuma di sini nggak disebut. Yaitu yang dimaksud adalah kalau khumasi seperti ini, hitungannya total 5, maka ini menurut ilmu nahwu. Tetapi kalau menurut ilmu sharaf, yang dilihat huruf aslinya. Ya, makanya ulama sharaf tidak menamai ini dengan khumasi. Kalau versinya As-Suja'i seperti itu ya. Tetapi dilihatnya bagaimana? Dilihat dia sebagai thulathi mazid. Kenapa? Karena khumasi ini jumlah totalnya. Ini sudut pandang ilmu nahwu. Dilihat dari totalnya 3 tambah 2, 5. Maka dibilang khumasi. Tapi kalau ilmu sharaf, dilihat huruf aslinya. Berapa huruf aslinya? Berapa huruf aslinya di sini? 3. 3. Maka yang dilihat apa? Thulathi mazid. Ada tambahan berarti thulathi mazid. Mazid. Thulathi mazid. Gitu ya. Kenapa kok ilmu sharaf itu harus dibedakan dengan ilmu nahwu ini tadi? Jadi kalau yang khumasi ini nanti ada 2 versi. Apa 2 versi? Ada yang 3 tambah 2, ada yang 4 tambah 1. Maksudnya apa? 3 huruf asli ataupun 4 huruf asli. Nah, nanti kan bingung. Misalnya kita belajar, Ustadz saya belajar khumasi. Ya, khumasi yang mana? Khumasi ada 2 jenis. Ya, dan di sini hanya dibahas yang 3 tambah 2 dulu. Belum dibahas yang lain-lain. Ya, yang dibahas hanya ini saja, 3 tambah 2 ini. Oleh karenanya, penamaan khumasi di sini adalah sebenarnya terkritik. Apalagi untuk pemula di sini nanti bingung. Pas ketemu nanti 4 tambah 1 ketemu khumasi lagi. Nah, ini mungkin agak jelimet sedikit ya bagi yang kurang memahami, tapi yang penting saya jelaskan dulu bahwa yang lebih tepat penamaannya untuk pemula lebih baik kita sebut thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf. Ya. Atau saya sederhanakan 3 tambah 2.
Kemudian pengarang menyebut wazan-wazan khumasi ada 5. Nah, sayangnya khumasi itu bukan cuma 5 ini, karena ada yang 4 tambah 1 nanti. Berarti tidak terkurung dalam 5 ini. Itulah kenapa saya kritik pengistilahan ini, semoga bisa sampai kepada pengarang kitabnya ya. Wazan-wazan khumasi ada 5, khumasi nggak cuma 5 ini, nanti ada yang 4 tambah 1. Rubai mazid dengan tambahan 1 huruf, itu ada. Begitu ya. Nah, baik, kita sebut saja ini wazan-wazan khumasi, yang dimaksud adalah khumasi 3 tambah 2. Bukan yang 4 tambah 1. Ada 5 bentuk, ada tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Ada 5 rumusan ini. Nanti kalau lihat mirip-mirip bentuk ini, pasti polanya mengikuti rumusnya tadi. Jadi cari cocoknya. Selalu diingat huruf aslinya apa saja, diwakili oleh huruf apa saja kalau huruf asli? Huruf asli selalu diingat. Huruf asli diwakili oleh fa, ain, lam. Jadi ketika Anda melihat nanti rumus tafa'ala yang asli hanya fa, ain, lam. Tambahannya ada berapa di sini? Di nomor 1 ada 2 huruf apa saja? Ada 2. Sama huruf ain. Oke, saya tandai dengan stabilo di sini warna kuning huruf tambahannya. Nomor 2 coba kita lihat. Huruf aslinya berapa di sini? 2. Huruf aslinya 3. Huruf tiga. huruf tambahannya ada 2. apa saja huruf tambahannya? Ta sama tasdid. Ta dengan tasdid, betul. Ta dengan tasdid. Oke, coba dilihat yang lain-lain ini, tambahannya yang mana, huruf aslinya yang mana. Bentar. Lama-lama silau yang nggak kuat ini. Saya kembalikan lagi ya tadi. Tapi ada pantulan di layar. Gak apa-apa. Nah, ifta'ala, infa'ala, if'alla juga sama. Huruf aslinya pasti yang fa'ain dan lam, yang lainnya huruf tambahan. Gitu ya. Sekarang kita akan masuk pada rumus yang pertama, yaitu tafa'ala. Berasal dari sama, fa'ala. Semuanya berasal dari yang thulathi mujarrad. Alias kalau kita bahasakan 3 tambah 2, kan 3 tambah 2, pasti berasal dari 3 tambah 0. Gitu aja sederhananya. Aslinya dari sini. Makanya dibilang tafa'ala berasal dari fa'ala. Begitu ya. Berasal dari versi 3 yang thulathi mujarrad bahasa Arabnya. Kemudian ada huruf tambahan yaitu huruf ta, kemudian ada alif setelah fa fi'il. Tarik dari kolom chat. Tasydid bukan termasuk huruf ya. Maaf, tasydid di situ maksudnya adalah huruf double ya. Huruf double maksudnya penggandaan huruf. Ya, jadi tetap ainnya yang menjadi huruf tambahan, penggandaan ain fi'il. Kita lihat di dalam kotak berikut ini. Ya, kotak-kotak berikut. Tafa'ala. Nah, itu sudah diwakili. Yang ada tanda plus berarti adalah huruf tambahan. Ini ya, huruf ta dan huruf alif. Sedangkan yang asli adalah fa, ain, dan lam. Begitu gambarannya. Kita lihat contohnya. Berasal dari kata nasoha. Artinya menasehati. Saya kasih arti dikit-dikit ini boleh. Nasoha artinya menasehati. Ya dari bahasa Arab juga nasihat ini ya. Memberi wejangan. Perubahannya menjadi tanasoha. Artinya saling menasehati. Jadi bukan satu orang menasehati orang lain, tapi ada 2 orang yang saling menasehati satu sama lainnya. Tanasoha. Di situ ada kata kasila, takasala. Kalau yang di sini artinya kasila malas. Kalau takasala menyengaja malas gitu ya. Menyengaja malas. Berbuat malas. Ada kesengajaan, ada udah niat dia dari sananya ya. Saluha berubah jadi tasalaha. Saluha artinya
bagus, baik, atau damai. Damai ya. Tasalaha, saling damai. Ya, atau ada perjanjian. Perjanjian damai. Tidak bertarung. Nah, kita lanjut ya. Sekarang latihan kita kepada lafadz-lafadz di bawah ini. Untuk arti-artinya tidak dipelajari di sini, dipelajari di kitab lainnya. Baik, bacalah lafadz-lafadz di bawah ini. Nomor 1. Dibaca bersama-sama. Tabadalah. Bagus, sudah ada harokatnya. Yang lain tidak boleh diharokati. Biarkan seperti yang ada di layar ini. Jangan ditulis, jangan diharokati. Kalau mau bisa. Kalau mau nggak bisa-bisa harokati ya. Sampai sampai lama bertahun-tahun kitabnya diharokati semua. Ya nggak bisa-bisa. Dia ngaji di masjid, ngaji di kelas, ya. Bawa kitab depan gurunya, oke? Gurunya nyebutin diharokati semua. Ya dia nggak bisa-bisa dong. Ya, latihannya jangan diharokati, biarkan. Jangan diharokati. Nomor 2, dibaca. Tanaza'a. 3. Tasalaha. 4. 5. Mudah banget ya rumusannya. Tafa'ala, semuanya fathah. Nomor 6. Apa? Ta'alaja. Bagus. Nomor 7. Taqaraba. Nomor 8. Taba'ada. Nomor 9. Tamalaka. Nomor 10. Tamathala. Tamathala. Bagus. Hati-hati, ini mirip dengan bentuk fi'il mudhari' yang kemarin kalau tanpa harokat. Sehingga nanti ketika Anda sudah jauh Anda bisa baca ini taqaraba, bisa juga dibaca tuqaribu, yufa'ilu yang kemarin ya. Nah, gimana kita tahu kapan dibaca taqaraba, kapan dibaca tuqaribu? Kira-kira gimana? Ayo. Tergantung konteks. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, konteks. Maksudnya konteks apa? Apa maksudnya konteks? Arti. Depannya apa? Belakangnya apa? Dilihat depan dan belakang, baru kemudian disimpulkan maksudnya itu. Nah, di Indonesia ini banyak video dipotong-potong, tidak tahu muncul cek viral, ya kontennya. Viral dihujat sana sini. Konfirmasi, klarifikasi segala macam tidak bisa. Kenapa? Karena pelakunya tadi dia motong video, depannya dibuang, belakangnya dibuang. Akhirnya konteksnya hilang. Ini ustadz radikal gitu. Padahal ustadznya ngomong tentang apa di awal, akhirnya apa? Dipotong yang pengen dipakai untuk menyulut masyarakat. Gitu ya. Ini hati-hati. Makanya perhatikan konteks agar tahu kapan baca taqaraba, kapan dibaca tuqaribu. Dan juga kalau yang suka re-upload video, hati-hati motongnya kalau Anda nggak tahu motong, ya kasihan orang yang dikontenin tadi, akhirnya malah menjadi malapetaka. Ini kejadian banyak ya, orang-orang yang niatnya memfitnah. Kita lanjut, rubahlah fi'il berikut ini ke wazan tafa'ala. Berarti tadi versi thulathi mujarrad kita ubah ke thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf menggunakan wazan tafa'ala. Nomor 1 dibaca. Qaruba. Diubah menjadi taqaraba. Qaruba artinya dekat. Ya. Taqaraba artinya saling mendekat. Saling mendekat satu sama lain ya. Makanya disebut dengan kurban. Kenapa disebut dengan kurban? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Allah tidak butuh kepada hewan kurban tadi. Kita lanjut nomor 2.
Samaha. Terus Tasamaha. perubahannya tasamaha. Tasamaha. Kita lanjut. Nomor 3. Naqadha menjadi tanaqadha. Tanaqadha. Kalau tadi samaha ini kaitannya dengan memaafkan. Kalau tasamaha saling memaafkan, saling toleransi. Tasamuh itu bahasa Arabnya toleransi. Naqadha membatalkan, menghancurkan. Tanaqadha saling bertentangan. Ya, tanaqud artinya kontradiksi. Ahida, apa perubahannya? Ta'ahada. 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 Ya, begitu ya. Ahida kaitannya dengan berjanji. Ta'ahada saling membuat perjanjian. Jadi, kalau kita tahu satu kosakata dalam bahasa Arab, akar katanya berkaitan dengan ini, mudah untuk mengingat perubahan-perubahannya tadi karena maknanya akan berhubungan dengan itu. Oleh karenanya belajar ilmu shoraf itu menghemat penyimpanan otak kita. Jadi semakin kita efisien nyimpannya. Oh ya, kalau qarubah gini, nanti perubahannya gini. Langsung kebaca langsung. Terdeteksi makna-maknanya. Tapi hati-hati jangan ngarang ya, karena tetap dikembalikan kepada makna di dalam kamus dan penggunaan yang dicontohkan dalam kamus-kamus Arab ke Arab. Di kamus Arab ke Arab itu ada contohnya diletakkan ya. Seperti itu cara penggunaannya. Oke, berarti ini yang dijadikan patokan. Bukan ngarang sendiri, pakai logikanya sendiri. Enggak bisa seperti itu. Sebutkanlah huruf tambahan dalam lafadz takhotoba. Apa huruf tambahannya? Ta sama alif. Ta dengan Alif. alif ya. Ta dengan alif. Bagus. Kita lanjut sekarang dengan bentuk fi'il mudhari'. Mudah sekali ini ya. Fi'il madinya tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Yatafa'alu. Berarti di sini apa perubahan yang terjadi? Hanya ditambahkan huruf mudhara'ah, yaitu huruf ya-nya di sini. Yang di depan ini huruf mudhara'ah. Kemudian lam fi'ilnya memang pasti harokatnya dhammah. Aslinya dhammah. Perubahan yang lain-lain kapan fathah, kapan sukun itu dikembalikan ke ilmu nahwu karena pembahasan akhiran kata itu ada di ilmu nahwu, tidak dibahas di ilmu shoraf, gitu ya. Nah, fi'il mudhari' pasti akhirannya dhammah dalam bentuk aslinya. Tafa'ala yatafa'alu. Kita baca ya latihan di bawah ini nomor 1. Coba baca. Nomor 2. Nomor 3. Tamathala yatamathalu. Oke, nomor 4. Nomor 5. Yatabadalu. Nomor 6. Nomor 7. Takhotoba yataqatabu. Nomor 8. Taqarraba yataqarrabu. Nomor 9. Ada yata'ada. Nomor 10. Tasalaha yatasalaha. Seperti ini ya, cara mengajarkan bahasa Arab, jangan gurunya nyerocos terus ngomong terus. Itu salah kalau kayak gitu. Kalau mau muridnya cepat bisa, gurunya malah sebisa mungkin nggak terlalu banyak ngomong karena melatih muridnya. Ya, ini penting saya tanamkan. Maaf ini kok ada suara-suara. Tolong di mute dulu yang ada suara ya. Gitu. Ini penting saya tekankan, ulang-ulang saya tekankan ini. Jadi dibisakan mungkin agar muridnya yang banyak praktek. Gurunya jangan banyak ngomong, udah padat, singkat, jelas, mudah dipahami. Yang belum levelnya jangan dibahas dulu.
Tahu ini untuk orang pemula, jangan dibahas dulu yang jauh-jauh. Gitu ya. Kalau mau kita jelaskan yang jauh-jauh dari kitab A, kitab B, kitab C. Nah, kitabnya tipis, dijelaskan pakai kitab yang tebel-tebel. Nah, ini saya temukan bukan satu dua tapi banyak. Baik itu di YouTube ataupun di offline ya. Gurunya ngajarkan agar tampak keren dan wow, dia ngajarkan dengan kitab-kitab yang lebih tebal padahal belum levelnya. Ini penting sekali saya tekankan agar antum juga memperhatikan hal tersebut. Kita ngajar bukan untuk tampil seakan-akan kita paling hebat, bukan itu. Justru kita ngajar bikin orang terangkat dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Caranya dengan apa? Orang tadi yang tidak tahu dilatih. Kan gitu ya. Nah, kita coba sekarang, klik tombol angkat tangan yuk. Klik tombol angkat tangan yang mau mencoba, silakan. Yang sudah bisa mungkin kasih kesempatan yang mau mencoba ya. Kalau saya udah jauh Ustaz, ilmunya bahasa Arabnya sudah jauh alhamdulillah. Nah, tidak usah angkat tangan ya. Kita kasih kesempatan. Yang lain yang belum pernah nyoba, yuk. Silakan yang belum pernah nyoba, coba. Oke, nomor 2 Ummu Azman. Tamaradu yatamaradu. Nomor 3. Tamasala yatamasalu. Pindah Aga. Nomor 4. Tanakaha yatanakahu. Tabadala yatabadalu. Oke, berikutnya Tiki Aziz. 6. Takasaro yatakasaru. 7. Takhotoba yatakhotobu. Cukup. Hanifah Fitria nomor 8. Taqaraba yataqarabu. Nomor 9. Tabada'a Taba'ada. yatabada'u. Ketukar. Afan. Yataba'adu. Oke. Devi Fadri 10. Tasolaha yatasolahu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Cukup ya? Baik, ini sebelum kita lanjut, saya cek dulu di kolom chat ada yang mau bertanya? Pak Ustadz, saya boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Gini Pak Ustadz, saya pengen tahu ya, misalnya yang tasolaha itu artinya apa, terus kok dipakai yatasolihu, maksudnya supaya kita tahu gitu loh. Tasolaha artinya kan saling berdamai, saling membuat perdamaian. Yatasolahu sama, kan yang satunya menunjukkan masa lalu, ya, fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Iya, masa lalu. Sedangkan yatasolahu menunjukkan dua masa depan atau masa sekarang. Ini materi kita sebelumnya ya. Jadi bisa masa depan, masa sekarang, yatasolahu. Kalau diletakkan dalam kalimat, memang pembahasan letak dalam kalimat itu di ilmu nahwu. Tapi boleh kita kasih contoh, misal kita bilang tasalaha, tasalaha misalnya al-fariqan. Nah, sulit tuh kalau gitu. Al-fariqan artinya dua pihak. Dua pihak saling berdamai. Gitu ya. Tasalahat daulatan, dua negara saling berdamai. Kayak gitu. Nah, itu pembahasan di ilmu nahwu kalau peletakan dalam kalimat. Tapi sebelum ilmu shorof dan ilmu nahwu juga belajar yang menambah kosakata dengan ilmu-ilmu percakapan ya. Dengan metode-metode bahasa Arab yang modern sekarang banyak versinya, atau dengan menonton video di YouTube itu nambah kosakata pelan-pelan. Begitu juga dengan mengaji Quran, pakai Quran terjemah perkata, itu bagus untuk menambah kosakata. Tinggal nanti latihan peletakannya dalam kalimat seperti apa. Gitu ya. Oh iya. Oke, Rena Seftiawan bertanya apakah semua kata berarti bisa dirubah ke semua wazan? Tidak. Ini pernah pertanyaan ini juga sampai di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tidak semua kata bisa dipakai ke semua wazan, enggak. Tetap dikembalikan ke kamus. Kenapa dikembalikan ke kamus? Karena kamus itu mengumpulkan riwayat-riwayat orang Arab di masa lalu ketika bahasa Arab masih murni. Ketika bahasa Arab masih belum tercampur dengan bahasa yang lain. Maksudnya tercampur tidak merusak tatanan bahasa Arab di masa itu. Biasa disebut dengan masa hujjah. Masa di mana bahasa Arab itu masih murni, original. Nah, semua riwayat-riwayat tersebut terkumpul di dalam Kamus Arab ke Arab yang menjadi rujukan besar.
Maka dilihat di situ apakah ada penggunaan tersebut dari orang Arab atau tidak. Dikembalikan ke sana. Gitu ya. Jadi tidak semua bentuk thulathi mujarrad atau 3 tambah 0 bisa ditambahi huruf tambahan sehingga menjadi yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Tidak bisa. Semoga sudah menjawab ya. Kalau di kamus Arab ke Indo apakah ada? Coba dicek di kamus Al-Munawwir. Seingat saya ada tapi tidak terlalu banyak. Tapi cukup itu kamus Al-Munawwir cocok karena di situ sudah merangkum dari kamus Arab ke Arab ya. Kamus Al-Munawwir ada 2 jenis, ada yang biru dan ada yang merah. Kalau mau ngecek apakah benar atau tidak peletakannya, cek yang Arab ke Indonesia, bukan yang Indonesia ke Arab. Ya, yang Arab ke Indonesia. Begitu. Saya sarankan punya buku kamus Al-Munawwir di rumah kalau bisa ya. Baik. Cara baca kamus Al-Munawwir bagaimana? Saya punya tapi nggak bisa baca. Saya sarankan Rena ikuti kelas kita yang sorof ini sekarang pertemuan ke-8 ya. Saran saya ikuti dari pertemuan 1, 2, 3 sampai 8. Ikuti semua, ada rekamannya ya. Dicicil pelan-pelan ya. 1 hari 1 atau 1 hari setengah video dicicil. Kalau memang mau belajar. Ya. Terus nanti gimana caranya? Misal contoh ya. Boleh ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini. Kita praktekkan bagaimana mencarinya dalam kamus ya. Nomor 9 ini, kelihatan di nomor 9, taba'ada yataba'adu. Gimana cara nyarinya? Siapa yang tahu? Pernah kita jelaskan ini sebelumnya. Hah? Dicari yang mana dulu? Dicari Fi'il madhi. fa dari bentuk fi'il madhi, tapi yang dilihat apa? Fa fi'ilnya dulu, yaitu huruf ba. Yang dilihat apa? Fa fi'ilnya dulu. Berarti kalau kita mau mencari taba'ada, dicari di mana? Di huruf ba. Apa akar katanya? Ba, ain, dal. Berarti nanti diurut ya. Dicari itu kalau di kamus Al-Munawwir lihat huruf ba-nya dulu. Ketika sudah dibuka huruf ba nanti diurut alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal sampai ain. Baru nanti ba, ain, dal keluar. Seperti kita nyari kamus di versi Indonesia. A, B, C kan diurut begitu ya. Jelas ya kira-kira ya, Rena? Nah, gimana cara tahu mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il? Ikuti belajar ilmu sorofnya ini dari episode 1 sampai sekarang episode 8. Insya Allah pasti bisa. Ya, yang tidak bisa adalah kalau belajarnya lompat-lompat, pasti sulit. Oh, sudah sampai sini, yang dulu belum belajar pasti sulit. Ya, jadi harus urut belajarnya nih, harus urut ya. Ini saya tekankan berulang-ulang masalah ini. Ini dalam para ulama disebut dengan istilah at-tadarruj. Bertahap atau disebut juga dengan taksil ilmi, menetapkan fondasi ilmu dari dasar. Dasarnya diperkokoh agar di atasnya mudah. Kalau orang fondasinya kuat, dia bisa bangun lantai sampai 100. Tapi kalau rumah itu fondasinya lemah, bangun lantai 2 aja nggak bisa. Gitu ya. Antum kalau punya rumah, tanya ke Pak Tukang, Pak ini rumah saya fondasinya bisa sampai berapa lantai? Oh ini cuma sampai 3 lantai, lantai 4 tidak bisa ini. Berarti fondasinya kurang kuat. Jelas ya, ini namanya taksil ilmi, perkokoh fondasi, agar bangun ke atasnya lebih tinggi. Oke, barakallahu fiik. Semangat belajarnya ya, semangat belajarnya semuanya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, ini saya promosi dulu dikit ya. Yang kemarin saya ulangi lagi nih tentang acara yang akan kita mulai. Tapi khususnya untuk yang di Malang ya. Yang di Malang dulu. Acaranya udah mulai besok. Kalau nggak salah tinggal tiga peserta lagi. Silakan hubungi ke nomor berikut yang ada di layar ya. Bisa ikut kelas gratis bahasa Arab offline di Kota Malang. Silahkan bisa join besok ya. Insya Allah untuk anak-anak. Yang dewasa belum ada. Kemudian juga untuk yang sudah pernah punya bahasa Arab, pernah tahu maktabah syamilah atau mahasiswa atau orang yang suka meneliti, mau nulis jurnal, nulis artikel, nulis buku, nulis skripsi, tesis, disertasi, bingung nyari referensi sulit, ya nyari di Google nggak puas,
Maka di sini ada ribuan kitab, bisa belajar cara penggunaannya, acaranya gratis. Ada yang versi premium memang, tapi acaranya gratis. Boleh ikut ya. Silahkan cek di postingan Instagram Kursus Kuba atau di website kita. Di website nggak ada ya, di Instagram ya. Oke, silahkan bisa ikuti ini acaranya. Baik. Ini karena mau mulai acaranya, jadi saya promosikan dulu. Kita lanjutkan sekarang kepada nah ini, saya yang langsung lompat ke episode 8. Nah, iya betul ya. Nah, apa semangat? Yang lompat ke episode 8 bersyukur masih episode 8. Syukur-syukur kan? Ada yang lompat udah episode 20 nanti. Anda masih beruntung sampai episode 8 ya. Ada yang tiba-tiba episode 20 langsung masuk. Oke. Ada Ustadz, rekamannya semua. Tapi jangan lupa nge-share Pak Ustadz. Oh, tapi ada di ini ya. Kalau saya belum share ada di YouTube ya. Dicek di YouTube, nanti ada playlist. Klik playlist. Di YouTube itu ada tombol playlist, diklik situ nanti ada pengantar ilmu shorof ya. Nah, kalau di playlist ada banyak tuh di Kuba. Ada yang Nahwadih jilid 1, Nahwadih jilid 2, ada Usul Fit Tafsir, ada Ajrumiyah. Itu udah di playlist semua tuh sampai tuntas. Ajrumiyah ada 13 atau 14 episode. Nahwadih juga sekitar segitu ya. Ada banyak, silakan dicek di playlistnya YouTube @Kursus Kuba. Gimana kalau bingung Ustadz nyari YouTube-nya, tinggal diketik ini nih. Saya ketikkan di kolom chat. Nah, tinggal diketik itu, nanti muncul. Di Instagram juga sama, di TikTok juga sama namanya @kursuskuba. Semuanya sama. Di Telegram juga. Kita lanjut sekarang, bacalah fi'il di bawah ini dan buat fi'il mudhari'nya ya. Berarti nanti ditiru. Tanakaha yatanakahu. Yuk, kita buat bersama-sama dulu. Nomor 1. Tanasaha yatanasahu. Stop sebentar, tuh ada yang nulis. Sekarang saya sedang mengikuti Ajrumiyah di YouTube Kuba. Oh, bagus ya. Sempat beberapa hari yang lalu komen di YouTube Kuba dia ikut Usul Fit Tafsir. Alhamdulillah katanya dia khatam tuntas episode berapa dia? 20-an kalau nggak salah, 22 atau 23 Usul Fit Tafsir. Khatam dia. Puas orang kalau belajar kitab dari awal sampai akhir selesai tuntas itu puas. Walaupun mungkin ilmunya yang nyangkut nggak semuanya ya, tapi ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah saya belajar dari A sampai Z. Nah, bagi yang belum pernah merasakan, coba rasakan. Khatam kitab 1 nanti ketagihan, nambah lagi kitab yang lain gitu ya. Nomor 2 kita baca. Takalaba apa? Yatakalabu. Nomor 3. Tasaqata yatasaq. Nih, perhatikan bagi yang bingung. Tadi caranya gimana? Gimana cara mengubah fi'il madhi jadi fi'il mudhari'? Ditambah apa? Ya, mudhara'ah. Udah tambah 1 huruf aja. Ditambahnya 1 huruf aja. Sisanya di copy paste gitu ya. Copy paste tasaqata di sebelahnya. Nih, kita copy paste. Doma. Tuh. Tinggal doma. Tinggal belakangnya dhamma itu. Tasaqata yatasaqatu. Ini kita masih versi mudah ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu ndak ada huruf titiknya, ndak ada titik. Tulisan yatasaqatu seperti ini di zaman Rasul ya. Nah, makin hebat lagi ya. Luar biasa itu. Kita lanjut nomor 4. Tazahama yatazahamu. Nomor 5. Tadafa'a yatadafa'u. Oke, bagus. Nomor 6. Tanasara yatanasaru. Nomor 7. Oke, nomor 8. Yatanathar. Tanathara yatanatharu. 9. Sepuluh. Oke.
Di sini yang masih belum punya keluarga bersyukur karena belajarnya jadi lebih fokus, ya. Yang masih jomblo, belum punya suami, belum punya istri, apalagi belum punya anak, belajarnya jadi lebih fokus, bersyukur di situ ya. Nah, mumpung sekarang masih belum punya keluarga, maksudnya membangun keluarga belum, berarti di sini fokus belajar. Waktunya nanti kalau sudah punya istri udah beda. Punya suami udah beda waktunya. Nggak seperti dulu. Punya anak, aduh udah sulit ya. Beda. Tetap semangat, betul, tetap semangat. Tapi waktu yang Anda miliki tidak sebanyak waktu dulu belum berkeluarga. Iya Ustaz, betul. Betul kan ya? Nah, betul. Apalagi yang punya tunggakan listrik, air, aduh kena denda pula katanya. Hutang sana sini, makin tidak fokus belajar. Oke, kita lanjut. Benar ataukah salah fi'il mudhari di bawah ini? Yo, nomor 1. Taharaba yataharabu. Benar atau salah? Benar. Hah? Benar. Benar. Sahih. Oke. Nomor 2. Tanakaha yatanakihu. Salahnya di mana? Yang mana salahnya? Huruf kafnya ini salah ya, atau ain fiilnya salah. Oh. Nomor 3. Yutanatharu. Benar atau salah? Benar. Di mana salahnya? Di Seharusnya Iya. ya. Yatanatharu. Taru. Oke, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai, tinggal fi'il amr. Terakhir ya. Fi'il amr. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Gimana cara membuat fi'il amr? Pernah kita pelajari? Huruf huruf yang di depan di huruf terakhir Disukunkan. selesai. Seperti itu caranya ya. Huruf pertama dibuang, huruf terakhir disukunkan. Ini cara mudah membuat fi'il amr. Dibuat dari mana? Fi'il mudhari. Mudhari dibuat dari mana? Fi'il madhi. Ini pelajaran kita sebelumnya ya. Pak Ustadz, anak ininya pinter-pinter ya. Anak apa itu? Pesertanya. Anak Oh, muridnya ya. Pak Ustadz pinter-pinter. Alhamdulillah, padahal masih baru belajar ya. Alhamdulillah. Harus disebarkan lagi, sebarkan lagi yang banyak. Nanti kalau udah punya ilmunya disebarkan, jangan disimpan sendiri ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'al. Tafa'al. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan dulu. Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari dan fi'il mudhari diambil dari fi'il madhi. Seperti itu urutannya. Iya. Ya. Ini mengajarkan kita mempelajari sesuatu harus bertahap, berjenjang. Nah, yang dasar dulu, baru ke yang di atasnya lagi, baru ke yang di atasnya lagi, begitu. Fi'il kemudian amrnya yatafa'alu adalah tafa'al. Caranya membuang huruf mudhara'ah dan sukunkan dalam fi'il, itu sudah ya tadi. Contoh, yatabadaru, fi'il amrnya adalah tabadar. Badar. Yatanasahu apa? Fi'il amrnya yatanasah. Tanasoh nggak ada ya-nya dong, Pak Ustadz. Kan ini Tanasoh. tanasoh fi'il amr. Fi'il amr dibuang huruf ya-nya, Bu. Iya. Tanasoh. Betul, tidak ada ya-nya ya. Yatanasahu jadi tanasah. Tanasoh. Bacalah fi'il di bawah ini, kemudian buatlah fi'il amrnya. Yuk. Nomor 1 bersama-sama dulu. Yatasalahu tasalah. Nomor 2. Yatanakahu tanakah. Ini dari kata apa ini? Akar katanya yatanakahu? Nun, kaf. Apa artinya nakaha ini? Berkaitan dengan
nikah. Yatanakah saling menikahi. Oke, nomor 3. Yataqarabu. Fil amarnya taqarab. Taqarab. Nomor 4. Taba'ad. Seperti ini. Nomor 5. Yatakhatabu. Takhatab. Takhatab. Nomor 6. Yatabadalu. Tabadal. Nomor 7. Yatakatharu. Takatsar. Akar katanya apa nih? Kaf, fa, ro. Biasanya kaitannya dengan artinya banyak, kasir. Inna a'tainakal kautsar. Yatakatsar, memperbanyak. Terus nomor 8. Yatarahamu. Taraham. Akar katanya apa nih? Ro, ha, mim. Ini kita lihat dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maha pengasih, maha penyayang ya. Nah, ro, ha, dan mim kaitannya dengan apa? Kasih sayang, rahmat. Nah, ya taraham berarti kaitan maknanya pasti berhubungan dengan itu. Artinya saling menyayangi. 9. Pak Ustadz Apa? sebentar, berarti yang ininya yang ada ya di depan itu saling gitu ya artinya? Tidak selalu seperti itu, Ibu. Oh, Di antara makna tafa'ala yatafa'alu, ini semua kaitannya ada yang maknanya saling. Jadi bukan kaitannya dengan ya-nya ya, Ibu ya. Ya-nya Oh, iya, itu maksudnya? adalah mudhari', menunjukkan dia fi'il mudhari' ya. Begitu. Kalau tafa'ala yatafa'alu di antara maknanya bisa bermakna saling dan ada makna-makna yang lain tergantung penggunaannya dalam kalimat ya. Nomor 9. Yatadhaharu tadhahar. 10. Kasalu takasal. berarti kasalah ya? Iya, dari kata kasila Males tadi. ya? Malas. Yatakasal menyengaja malas. Mengaja malas. Jika fiil atau bermalas-malasan gitu ya. Jika fiil di bawah ini amr, sebutkan mudhari'nya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia fiil mudhari', sebutkan fiil amrnya. Tapi Anda baca dulu teksnya, kemudian sebutkan apakah mudhari'nya ataukah amrnya. Nomor 1. Tasalah. Yatasalah. Yatasalahu. Ingat, yatasalahu. Nomor 2. Oke. Sekarang kita tunjuk yang angkat tangan dulu. Coba. Siapa aja yang angkat tangan nih? Ghilman nomor 3. Tanaqash. Yatanaqashu. Betul. Berikutnya Alila. 4. Yatala'abu tala'ab. Bagus. Berikutnya Zakia nomor 5. Tasofah yatasofahu. Oke, bagus. Berikutnya Ummu Yuniar nomor 6. Yatalasaqu talasaq. Bagus. Nomor 7. Tiki Aziz. Ibu Tiki Aziz. Yata'awanu. Ta'awan. Bagus. Nomor 8 Naufal. Al-Farunizam Naufal. Yatahamasu. Tahamas. Oke, bagus. Masya Allah. Kita lanjut ya. Jika fi'il amr di bawah ini benar, katakan benar. Dan jika salah, katakan salah, lalu betulkan.
Tetap angkat tangan ya tadi, angkat tangan. Mau saya tunjuk? Mana tadi yang angkat tangan? Sri Amini, nomor 1. Benar atau salah? Salah Ustaz. Salah, di mana salahnya? Fi'il amarnya. Fi'il amarnya kenapa itu? Seharusnya bagaimana? Seharusnya tasolah. Tasolah. Oke, betul. Nomor 2, Yumna Azizah. Yatanasaku Mm-mm. nasaku. Benar Ustaz. Benar atau salah? Betul. Oh, ini Yumna ya? Iya. Mana? Salah ya, Yumna? Salah. Oh iya salah. Ustaz. Salah ya? Apa? Seharusnya bagaimana? Talasaq. Ya, bukan Nah, talasiq tetapi talasaq. Harus Bagus. Nomor 3, Nur Laila. Mana Nur Laila? Tahu Ha? menjadi tasofah. Benar atau salah? Benar. Benar, sahih. Alhamdulillah. Ya, ini selesai materi kita untuk wazan tafa'ala yatafa'alu. Jika ada kesulitan, ditonton ulang video rekamannya, diputar lagi, diputar lagi. Ilmu itu seperti itu ya. Kalau tidak bisa selesai sekarang, diulangi lagi sampai bisa. Insya Allah bisa. Ya, dicoba terus. Baik, ada yang mau bertanya silahkan. Amin. Berarti wazan tafa'ala artinya saling, apakah ada arti lain? Tafa'ala bisa berarti saling, tapi juga ada makna-makna yang lain ya. Ada makna yang lain, tapi tidak selalu bermakna saling. Misalnya, yatadarabu. Yatadarabu ini apa yatadarabu? Ya tador. Mengajar. Dari kata apa? Akar katanya? Dot, ro, ba. Artinya Pukul. pukul. Berarti yatadarabu saling Pukul. Saling memukul. saling mukul. Tapi tidak semuanya seperti ini maknanya ya. Tetap dilihat kepada kamus penggunaannya, contohnya. Di mana kita lihat di kamus Arab ke Arab. Saat saya tidak bisa kamus Arab ke Arab, dibuka di mana? Di Al-Munawwir. Al-Munawwir yang warna apa tuh? Arab ke Indonesia. Ustadz, saya belum punya uang untuk beli kamus Al-Munawwir, harganya lumayan. Oke, bisa cek di website almaani.com. Lalu diubah dari dicek perubahan Arab ke Indonesia itu ada. Afwan Ustaz. Kamu saya seperti ini ya? Yang mana? Bentar, saya tidak lihat kamera. Bentar, mana? Ya itu betul. Itu kamus Al-Munawwir ya, warna biru atau warna merah. Ada juga warna merah. Nah, perhatikan almaani.com ini juga solusi buat teman-teman. Nanti kalau jangan yang di aplikasi tapi yang di website. Kalau di website itu walaupun banyak iklannya ya di situ ya, tapi ada peletakannya dalam kalimat. Dikasih contoh tuh di situ. Dan ada artinya dalam bahasa Indonesia, kalimatnya itu apa maknanya. Nah, di situ kita bisa belajar cara penggunaannya. Gitu ya. Baik. Cukup sekian, alhamdulillah kalau bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga jangan berhenti di Anda. Kalau misalnya punya teman pengen bisa bahasa Arab, aja ikut di sini kelasnya yang live kalau bisa ya. Jangan yang rekaman. Kalau nonton rekaman kadang muncul rekomendasi di bawah ini ada perceraian A. Waduh, nontonnya perceraian. Nggak jadi dia mau belajar. Ya kan, kalau nonton rekaman gitu, dikasih sama YouTube di bawahnya ada video yang lain. Tiba-tiba ada iklan juga. Iklannya Shopee. Mantap. Ubah klik Shopee lagi jadi belanja dia, nggak jadi nonton ya. Oke, suruh ikut yang live di Zoom. Oke, kenapa? Ana nonton rekamannya Ustaz, simak rekamannya dari yang satu. Alhamdulillah, gitu ya, diikuti terus. Rekomendasikan teman ada yang pengen belajar sorof. Ini kalau saya lihat kok mudah ini, udah aja ikut ya. Antum dapat pahala tuh. Ada satu teman ikut dapat pahala, 2 dapat pahala. Ini kita afiliator ya. Ini saya ajarkan menjadi afiliator. Kalau afiliator Shopee dapat duit kan? Ini afiliator ini, tapi afiliator Shopee itu dapatnya berapa persen coba? Ada yang tahu berapa persen? Dikit kan ya? Betul. Kalau afiliator Shopee, Anda ada barang, Anda jualin ke teman, dapatnya berapa persen? Paling Rp1.000, Rp2.000, mungkin Rp10.000 ya. Sekian persen. Tapi kalau dalam ajaran agama, dalam kaitannya dengan ilmu agama, di-share, apa janjinya kata Rasulullah SAW? Man dalla ala
khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Berarti berapa persen itu? 100%. 100%. Berani nggak Shopee kasih afiliator 100%? Dia jual barang 10.000, dia dapat 10.000 juga. Nggak berani Shopee ya. Tokopedia juga nggak berani. Di sini hanya Allah berikan 100%. Kalau Anda afiliator kebaikan, sebarkan kebaikan kemanapun, orang yang melakukannya Anda dapat pahalanya 100% juga. Amin. Oke, alhamdulillah. Wala yanqusu min ajrihi syai'an dalam hadis yang lain. Tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya sama sekali. Gitu. Oke, alhamdulillah, kita lanjutkan di pertemuan akan datang, yaitu Sabtu depan kalau saya kuat ya, karena Sabtu depan kebetulan barengan dengan acara yang ini nih tadi nih. Mana? Yang workshop Maktabah Syamilah yang ini ya. Berbarengan dengan ini, tapi ini pagi, siang, sore. Ini jadwalnya kalau mau lihat. Mudah-mudahan bisa Ustaz. Nah, mudah-mudahan Amin, bisa. amin. Kami menunggu Ustaz. Oke, ini Kami menunggu Ustaz. Sabtu saya lihat sesi 1 jam setengah 8 sampai jam 9. Setengah 10 sampai jam 11. Jadi pagi itu 3 jam, malamnya 1,5 jam. Jadi ini full ya. Siap-siap tolak angin ya, dan juga tukang pijat ini berarti. 2 hari full dari pagi, siang, pagi, sore, malam ya. Ya semoga kuat. Kalau saya tidak kuat nanti saya infokan ditunda Ya, lagi enggak. ke. Karena kenapa kok saya sampaikan begini? Karena di tanggal 7, 8, 9 dan 10 kita ada ini ada lomba pidato, salah. Itu tidak jadi yang umrah tadi ya, bukan ya? Ini ada acara di Malang Islamic Fair, kami hadir di sana tanggal 7 sampai 10. Jadi pasti libur di 2 pekan lagi. Nggak bisa ada kelas sorof ya, ditunda 1 pekan. Tapi nanti kita lihat apakah liburnya 1 pekan atau 2 pekan ya. Didoakan agar saya sehat-sehat saja. Barakallahu fiik. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum.